Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Salah satu cara menghidupkan bulan Ramadan adalah bagaimana kita menjalankan Ramadan sebagaimana yang Rasul jalankan. Tentunya untuk mengetahuinya kita mesti menggali dari berbagai macam sumber hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang berupa fi'liyah, perbuatan Rasulullah, atau qauliyah, atau juga perkataan Rasulullah Alaihi Wasallam, khususnya terkait apa yang Rasulullah alami atau yang Rasulullah lakukan ketika berpuasa atau ketika di bulan Ramadan. Tentunya sangat banyak, dan kita berupaya untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah Alaihi Wasallam teladan yang baik. Maka sudah selayaknya bagi seorang Muslim mengikuti apa yang Rasulullah lakukan sejauh yang dia bisa lakukan atau ikuti. Sebagaimana Rasul katakan, idza amartukum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum. Jika kalian aku perintahkan sesuatu, maka lakukanlah sejauh kekuatan kemampuan kalian. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa saja yang Rasulullah contohkan atau lakukan atau Rasulullah motivasi kepada kita ketika kita berpuasa? Yang pertama, jamaah sekalian, yaitu Rasul mengatakan dalam hadis dari Anas bin Malik, beliau bersabda, tasahharu fa inna fi sahuri barokah. Bersahurlah kalian, karena sesungguhnya di balik sahur itu mengandung keberkahan. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Sahur walaupun nampaknya sederhana, kita melakukan kadang dalam keadaan masih setengah ngantuk, tapi ternyata di balik apa yang kita lakukan, makan sahur itu mengandung keberkahan, mengandung banyak manfaat. Di antaranya adalah membuat kita lebih kuat untuk berpuasa, lebih giat, lebih semangat. Dan memang ada semangat yang berbeda dikala orang berpuasa dengan sahur dan tidak bersahur. Walaupun demikian, memang para ulama telah sepakat bahwa sahur bukan kewajiban. Sayyid Sabiq rahimahullah mengatakan dalam kitab Fiqh Sunnah, wa qad ajma'atil umma ala istihbabihi. Umat ini telah sepakat atas kesunahan sahur. Dan juga la ithma man tarakahu, tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Hanya saja jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, walaupun tidak berdosa meninggalkan sahur, kita ingat bahwasanya non-muslim juga puasa, mereka juga berpuasa, tetapi mereka puasanya tanpa sahur. Ini yang kita khawatiri, yaitu adanya keserupaan puasa seorang muslim mengikuti puasanya non-muslim dikala seorang muslim membiasakan berpuasa tanpa sahur. Alih-alih dia mendapatkan pahala, tapi kita khawatir justru dia menyerupai puasanya non-muslim. Hal ini ditegaskan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Yang bikin beda atau pemisah antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab, Yahudi Nasrani, adalah makan sahurnya. Oleh karena itu, jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, wajar kalau Rasul mengatakan fala tada'uh, jangan tinggalkan sahur, walau ayyajra'a ahadukum minma, jur'atan minma, walaupun kata Rasul sekedar dengan seteguk air. Dan ditegaskan lagi dalam hadis Bukhari, Nabi mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahirin. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang yang makan sahur. Jadi
maksud Allah berselawat adalah Allah menurunkan rahmatnya kepada orang yang makan sahur. Adapun malaikat berselawat adalah malaikat mendoakan ampunan kepada orang yang sedang makan sahur. Bukan kiai atau ulama yang mendoakan, tapi malaikat. Dan bukan satu malaikat, tapi malaikah. Banyak malaikat yang mendoakan ampun kepada orang yang makan sahur. Maka jamaah sekalian, walaupun nampaknya sepele atau ringan, tapi luar biasa di balik nilai makan sahur tersebut. Itu adab yang pertama dari Rasulullah SAW. Yang kedua, yaitu kita membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran menjadi perilaku Rasulullah SAW ketika Ramadan. Dan ini wajar karena memang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dalam hadis dari Ibnu Abbas yang juga disebutkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Dahulu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW setiap malam bulan Ramadan. Ngapain mereka berdua? Mereka tadarusan Al-Quran. Bahkan ketika di akhir hayat Rasulullah SAW, bukan hanya menghatamkan sekali, Rasulullah SAW sampai menghatamkan 2 kali di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Nah, oleh karena itu ketika seorang muslim dia tadarusan Al-Quran di malam hari, baik seorang diri atau jama'i bersama yang lain, satu orang baca, yang lain mendengarkan, menyimak, kalau ada yang salah dikoreksi, terus berganti-gantian, ini merupakan sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasul SAW bersama malaikat Jibril. Dan bagaimana kaum salaf? Kaum salaf luar biasa. Ya, Imam Abu Daud meriwayatkan bahwa Mujahid, salah satu tabi'in dan dia murid terbaiknya Ibnu Abbas, beliau menghatamkan Al-Quran sejak dari ba'da maghrib hingga sampai isya. Ya. Lalu kemudian juga Utsman bin Affan, beliau menghatamkan sehari semalam 1 kali. Pernah pula beliau menghatamkan ketika sholat witir di 1 rakaat terakhir, beliau radhiyallahu an menghatamkannya. Adapun para ulama kita seperti Imam Abu Hanifah, ya, kemudian Imam Syafi'i, mereka dikenal menghatamkan Al-Quran ketika Ramadan sehari 2 kali, sebulan menjadi 60 kali. Ya, khutmatun bil lail, khutmatun bin nahar. Sekali hatam di malam hari, sekali hatam di siang hari. Itu di luar bacaan sholat. Kalau ditambah dengan bacaan sholat tentu lebih banyak lagi. Dan tentu masih banyak lagi contoh dari kaum salaf yang luar biasa, yang mana kita hari ini kadang berpikir itu benar apa dongeng sih. Ternyata itu ya benar, fakta, karena diceritakan secara sahih oleh para ulama kita. Namun demikian, kita hanya bisa mencoba berupaya mengikuti jejak mereka, walaupun memang berat untuk menyamai mereka. Tapi paling tidak ada spirit yang ingin kita hidupkan, yaitu menjadikan bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Ini adab yang kedua. Yang ketiga, yaitu bersedekah. Ya, Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari juga, itu diceritakan luar biasa dalam masalah sedekah di bulan Ramadan. Wa kana Nabi SAW ajwadun nas. Rasul itu manusia yang paling dermawan. Ya, bahkan di ujung hadisnya dikatakan wa ajwadu ma yakun fi Ramadan, dan kedermawanan Rasulullah semakin menjadi-jadi di bulan Ramadan. Maka ketika Rasul bersedekah di bulan biasa disebut dengan dermawan, ketika Ramadan semakin menjadi-jadi. Bahkan dikatakan karihil mursalah, bagaikan angin bertiup. Kita tahu angin bertiup nggak usah pakai disuruh. Ya, jumlahnya juga siapa yang bisa ngitung angin bertiup, berapa kubik, berapa volumenya. Dan angin bertiup itu tidak pilih kasih ke siapapun. Maka ketika digambarkan seperti itu menunjukkan betapa hebatnya sedekahnya Rasul. Dalam hadis Imam Tirmidzi juga dikatakan, afdolus sodakoh fi Ramadan, sedekah yang paling utama di bulan Ramadan. Walaupun sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadis itu, ada pula yang menghasankan. Terlepas dari itu, memang faktanya, ya, bersedekah di bulan Ramadan itu merupakan sedekah yang terbaik, karena memang bulan Ramadan bulan yang terbaik. Dan di mana amal-amal ibadah yang dilakukan di waktu-waktu mulia, maka tudha'af, akan berlipat-lipat. Sebagaimana jangan lupa maksiat di waktu-waktu mulia pun juga bisa
ya berlipat-lipat bobot kesalahannya atau nilai dosanya. Jamaah sekalian, a'azanullah wa iyyakum, itu yang ketiga. Yang keempat, yang juga ada Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu qiyam Ramadan, yaitu tarawih. Istilah qiyam Ramadan itu istilah aslinya, istilah originalnya. Ya, diperkirakan yang pertama kali menggunakan istilah tarawih adalah Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Beliau membuat bab Kitabut Tarawih, yang kemudian itu menjadi awal hingga sampai hari ini umat Islam menyebutnya dengan tarawih. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam, walaupun beliau hanya melakukan 3 kali, di malam keempat beliau meninggalkannya karena khawatir dianggap wajib. Saat itu memang masih proses tasyri'. Ya, tetapi bukan berarti kesunahan qiyam Ramadan hanya 3 hari atau 4 hari saja, melainkan full 1 bulan. Imam Ahmad bin Hambal, seperti yang direkam oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, beliau ditanya, Anda lebih suka bagaimana dalam menjalankan sholat qiyam Ramadan atau tarawih? Apakah di rumah seorang diri dengan mengakhirkan atau mengawalkan bersama kaum muslimin ba'da isya? Nah, dia pun mengatakan, aku lebih suka bersama kaum muslimin. Kenapa? Sebab ketika sholat tarawih bersama kaum muslimin ba'da isya itu, kita bisa memakmurkan masjid, kita bisa mendapatkan nilai berjamaah. Bahkan kalau kita hingga sampai tuntas bersama imam sholat malam itu, kita dianggap mendapatkan nilai pahala semalam suntuk, semalam penuh untuk sholat malam tersebut. Kemudian juga kita bisa menjaga hubungan dengan saudara-saudara kita. Nah, ini tentang qiyam Ramadan. Dan para ulama jumhur mengatakan lebih utama berjamaah, walaupun sendiri tidak ada masalah, tetap boleh-boleh saja. Sebagian fuqaha memang ada yang mengutamakan sendiri, tapi jumhur mengatakan berjamaah lebih utama. Yang terakhir, di tengah begitu banyak adab Rasul, yang terakhir adalah yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam beriktikaf. Hal ini diceritakan dalam hadis Bukhari oleh istrinya sendiri, bahwasanya innan nabi alaihi salatu wassalam ya'takifu fi ashril awakhir. Sesungguhnya Rasulullah beriktikaf di 10 malam terakhir, hatta tawafahullah, sampai Allah mewafatkan beliau. Artinya budaya itikaf itu Nabi nggak pernah meninggalkan. Ya, thumma azwajuhu min ba'dih, kemudian istrinya pun mengikuti setelahnya. Ini menunjukkan bahwa itikaf juga berlaku buat kaum wanita dengan syarat izin kepada walinya atau suaminya kalau dia sudah bersuami. Kemudian juga kondusif tempat untuk itikaf, masjidnya kondusif. Memang sebagian fuqaha seperti golongan Hanafi, mereka mengatakan bahwa wanita itikaf sebaiknya di musola rumahnya. Namun jumhur mengatakan tetap di masjid sebagaimana kaum laki-laki, sebagaimana keumuman ayat fala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian mencampuri mereka kaum wanita sedangkan kalian sedang dalam keadaan iktikaf di masjid. Ayat ini menunjukkan bahwa pasangannya iktikaf ya tempatnya di masjid. Nah, jamaah sekalian, kalau seandainya sunnah-sunnah ini kita jalankan sebaik-baiknya, walaupun kita mungkin tidak bisa mengerahkan secara all out semua sunnah ini, paling tidak ada 1-2 yang bisa kita andalkan. Saya yakin insya Allah puasa kita tahun ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.